Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Eh, Perkenalkan, nama saya Raka Hamzah Ramadan. Mas saya Rizky Kapratama. Di sini kita akan memaparkan tugas besar struktur baja 2 mengenai perancangan struktur baja gedung perkuliahan 5 lantai, analisis kekuatan, daktilitas, dan rasio kapasitas penampang menggunakan SAP 2000. Di sini slide pertama ada latar belakang dan tujuan. Latar belakang perancangan gedung bertingkat 5 lantai ini didasarkan pada keterbatasan lahan perkotaan yang menuntut efisiensi pembangunan vertikal secara cepat dan presisi menggunakan material baja struktural, khususnya mutu BJ37 yang memiliki keunggulan duktilitas tinggi serta kekuatan optimal. Dalam mematangkan dokumen perencanaan ini, analisis struktur modern menggunakan software SAP 2000 sangat diperlukan guna mensimulasikan kombinasi beban gravitasi, SDL, beban hidup, dan beban lateral, sehingga gaya-gaya dalam kritis pada komponen balok, kolom king cross, maupun bracing dapat dihitung secara akurat demi menjamin keamanan bangunan tanpa menimbulkan overdesign. Nah, untuk tujuannya di sini ada yang pertama yaitu merencanakan struktur bangunan gedung bertingkat dengan material baja dengan mutu BJ50 dengan bantuan software SAP 2000. Untuk yang kedua, menganalisis serta memperhitungkan dimensi material yang digunakan pada struktur baja bangunan gedung 5 lantai. Yang ketiga, mengetahui analisa pembebanan dalam suatu konstruksi gedung. Yang keempat, untuk mengetahui rencana anggaran biaya RAB dalam suatu konstruksi. Dan yang terakhir yaitu untuk menyusun rencana kerja dan syarat-syarat RKS. Selanjutnya ada data perencanaan gedung. Perencanaan gedung pada tugas besar ini dirancang sebagai struktur bangunan bertingkat 5 lantai yang difungsikan sebagai gedung perkantoran atau perkuliahan. Menggunakan sistem rangkap baja struktural penuh bermutu BJ37, FE-nya itu 24 MPa dan FU-nya 370 MPa. Dimensi komponen struktural gedung ditentukan secara spesifik menggunakan kombinasi profil king cross. Untuk kolom utama guna menahan gaya aksial besar. Profil IWF untuk balok induk dan anak penahan momen lentur, serta sistem bracing lateral untuk mereduksi simpangan akibat beban gempa. Seluruh pemodelan dan analisis gaya dalam dilakukan secara 3 dimensi menggunakan metode LRFD pada software SAP 2000. Untuk elemen strukturnya ada kolom. Untuk lantai pertama kita menggunakan king cross 800 kali 300. Untuk lantai 2 king cross 700 kali 300. Untuk lantai 3 kita menggunakan IWF 700 kali 300. Lantai 4 menggunakan king cross 600 kali 200. Dan lantai 5 menggunakan IWF 350 kali 175. Untuk balok induknya sendiri ini menggunakan pro, menggunakan IWF 600 kali 200 dan menggunakan IWF 450 kali 200. Nah, untuk blok anak kita menggunakan IWF 250 kali 125 dan untuk bracingnya untuk lantai satu menggunakan IWF 500 kali 200, lantai 2 menggunakan IWF 450 kali 200, lantai 3 IWF 400 kali 200 dan lantai 4 menggunakan IWF 350 kali 175. Dan untuk pelatnya yaitu di 120 mm dan 100 mm. Kemudian kami menggunakan kombinasi LRFD sesuai SNI, mencakup dead load, super superimposed dead load, live load, serta beban lateral angin dan gempa pada sumbu X dan Y. Untuk ini untuk rumusnya 1 sampai 6D.
Dan selanjutnya yaitu adalah pemodelan struktur baja. Berdasarkan karakteristik pemodelan struktur baja menggunakan SAP 2000, berikut adalah poin-poin penegasan checklist karakteristik utama sistem struktur. Yang pertama adalah jumlah lantai. Nah, di struktur dimodelkan sebagai gedung kuliah 3 lantai, terus sistem struktur lateral menggunakan kombinasi portal baja, momen resistan, dan bracing yang berfungsi khusus sebagai penahan utama gaya lateral akibat beban angin atau gempa. Selanjutnya, komponen ke material utama, yaitu elemen struktural, kolom dan balok menggunakan profil baja IWF, sedangkan komponen plat lantai komposit atau kaku didukung oleh beton mutu K300. Selanjutnya, metode analisis. Evaluasi kekuatan dan performa struktur dihitung secara otomatis berdasarkan kombinasi beban ultimate LRFD sesuai dengan standar SNI yang berlaku seperti SNI 1729 untuk baja dan SNI 1726 untuk gempa. Dan yang terakhir yaitu kriteria output desain. Hasil akhir pemodelan difokuskan untuk mengevaluasi dan memilih dimensi profil optimum yang memenuhi nilai batasan interaction ratio atau IR. Tidak boleh melebihi 1,0 atau dan diusulkan berada di rentang efisien warna hijau atau kuning. Selanjutnya ada analisis gaya dalam kritis. Analisis gaya dalam mencakup gaya aksial pada kolom, gaya geser pada bracing, dan momen lentur pada balok yang dihitung otomatis melalui software untuk memastikan keamanan struktur. Untuk gaya aksial, ini maksimum dipikul oleh kolom bawah king cross yang menggunakan profil king cross 800 tadi 800 kali 300 kalau nggak salah yang menyalurkan seluruh beban gravitasi mati dan hidup menuju pedestal fondasi secara aman. Kedua, gaya geser. Gaya geser horizontal akibat beban gempa lateral diredam secara proporsional oleh sistem bracing diagonal IWF untuk mencegah keruntuhan geser. Yang ketiga, momen lentur ditahan untuk oleh sistem balok induk IWF. IWF-nya menggunakan 600 kali 200 dengan duktilitas penampangnya yang mampu mengalami deformasi plastis elastis. Selanjutnya, analisis gaya dalam kritis. Analisis gaya dalam mencakup gaya aksial pada kolom, gaya geser pada bracing, dan momen lentur pada balok yang dihitung otomatis melalui software untuk memastikan keamanan struktur. Dan selanjutnya yaitu perhitungan dan pencarian interaction ratio. Tahapan-tahapan perhitungannya yaitu adalah yang pertama input data, kedua menentukan profil baja, ketiga input beban dan kombinasi LRFD, dan keempat run analisis sub 2000-nya, yang kelima style design check, dan yang terakhir interaction ratio. Berdasarkan hasil analisis struktural menggunakan SAP 2000, seluruh elemen portal baja dan bracing dinyatakan memenuhi syarat karena memiliki nilai rasio teranalisis antara 0,035 hingga 0,964. Angka tersebut berada di bawah rasio batas aman yaitu kurang dari atau sama dengan 1,0 interaction ratio kurang dari 1,0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur gedung kuliah 3 lantai ini tidak mengalami kegagalan, sangat aman sekaligus ekonomis karena penggunaan penampang profilnya sudah optimal. Selanjutnya, kesimpulan dan hasil desain. Berdasarkan data analisis struktur bangunan tersebut, seluruh komponen utama telah memenuhi kriteria keamanan dengan status aman hingga optimal, di mana kolom king cross mencapai tingkat efisiensi tertinggi pada 96,4%. Sistem struktur juga telah memenuhi persyaratan analisis dinamis gempa bumi dengan
partisipasi rasio massa seismik di atas 90%. Selain itu, total estimasi biaya untuk keseluruhan pekerjaan struktur dan arsitektur diperkirakan sebesar 36.802 sekian. Untuk- Sekian dari kita kelompok 12. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.